I don't wanna fight you, shadow. Meet me back in 5 if it matter to you. Like I said. Permasalahan yang akan saya angkat dalam problem-based learning adalah kekerasan dan bullying di sekolah. Contoh yang bisa saya berikan adalah sebelah sini dan contoh gambar sebelah sini. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai identifikasi masalah yang terdapat dalam kekerasan dan bullying di sekolah. Kekerasan di sekolah adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang yang lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Nah, kekerasan di sekolah ini dapat terjadi di lingkungan sekolah, seperti di kelas, di lapangan, olahraga, di toilet, atau di luar sekolah, seperti di jalan pulang sekolah. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk kekerasan di sekolah meliputi yang pertama ada kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, menjambak, mendorong, atau melempar barang ke arah orang lain. Yang kedua yaitu ada kekerasan verbal, seperti mengejek, memaki, menghina, atau menyebarkan rumor buruk tentang seseorang. Yang ketiga ada kekerasan psikologis, seperti mengancam, mengucilkan, atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan individu tersebut. Nah, selanjutnya itu ada bullying. Bullying adalah bentuk kekerasan di sekolah yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah atau berbeda. Nah, pelaku bullying biasanya bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi korban. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk bullying, meliputi yang pertama itu ada bullying fisik, seperti memukul, menendang, menjambak, mendorong, atau melempar barang ke arah korban. Yang kedua itu ada bullying verbal, seperti mengejek, memaki, menghina, atau menyebarkan rumor buruk terhadap individu tersebut. Yang ketiga itu ada bullying sosial, seperti mengucilkan, tidak mengajak bermain, atau menyebarkan rumor buruk mengenai korban tersebut. Nah, yang keempat ada bullying cyber, seperti mengirim pesan atau gambar yang menyakitkan melalui media sosial atau pesan teks. Nah, dampak kekerasan dan bullying di sekolah dapat sangat merugikan korban, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, dampak fisik dari kekerasan dan bullying dapat berupa cedera, luka-luka, atau bahkan kematian. Nah, dampak psikologis dari kekerasan dan bullying dapat berupa rasa takut, cemas, depresi, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai indikator-indikator yang terdapat dalam kekerasan dan bullying di sekolah. Nah, kekerasan dan bullying di sekolah merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif bagi korban maupun pelaku dalam lingkungan sekolah. Secara keseluruhan, untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan dan bullying di sekolah, penting untuk kita memahami indikator-indikator yang menyebabkannya. Yang pertama yaitu ada indikator internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri perilaku bullying, seperti kekurangan empati. Nah, pelaku bullying seringkali tidak bisa memahami perasaan orang lain. Yang kedua yaitu rasa tidak aman, yang dimana pelaku bullying seringkali merasa tidak aman, sehingga mereka berusaha untuk menunjukkan kekuatan mereka dengan cara menyakiti orang lain. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan. Nah, pelaku bullying seringkali terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, teman, atau media. Yang kedua yaitu ada indikator eksternal, adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelaku bullying, seperti kebijakan sekolah. Nah, kebijakan sekolah ini tidak tegas terhadap bullying, yang mana dapat mendorong pelaku untuk terus melakukan tindakan tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah kurangnya pendidikan tentang bullying. Kurangnya pendidikan tentang bullying dapat membuat siswa tidak memahami apa itu bullying dan bagaimana cara menghadapinya. Yang ketiga yaitu ketidakpedulian masyarakat. Ketidakpedulian masyarakat terhadap kasus bullying dapat membuat korban merasa sendiri dan tidak ada yang membantunya. Selanjutnya itu adalah indikator spesifik yang dapat diamati untuk mendeteksi adanya kekerasan dan bullying di sekolah. Yaitu yang pertama adalah perilaku fisik, yang dimana korban sering dipukuli, ditendang, atau didorong. Yang kedua, korban sering diancam atau diintimidasi. Yang ketiga,
korban sering dikucilkan atau ditolak oleh teman-temannya. Yang kedua yaitu adalah perilaku verbal. Yang pertama, korban sering diejek, dihina, atau dimaki. Yang kedua, korban sering ditertawakan atau dipermalukan. Yang ketiga, korban sering diromorkan atau difitnah. Yang ketiga yaitu adalah perilaku emosional, yang dimana korban menjadi lebih pendiam atau menarik diri. Yang kedua, korban menjadi takut atau cemas untuk pergi ke sekolah. Yang ketiga, korban mengalami penurunan prestasi akademik. Solusi apa sih yang bisa diberikan, baik itu solusi pencegahan maupun solusi penanggulangan di dalam kekerasan dan bullying di sekolah? Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai solusi pencegahan kekerasan dan bullying di sekolah. Yang pertama, yaitu buat sekolah jadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua anak. Yang dimana dalam hal ini, sekolah harus menjadi tempat yang bebas dari kekerasan dan bullying, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Yang kedua, ajar anak-anak tentang kekerasan dan bullying, serta cara menghadapinya. Yang dimana dalam hal ini, sekolah harus memberikan edukasi kepada siswa tentang kekerasan dan bullying, serta cara-cara untuk menghadapinya. Ketiga, berikan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan dan bullying. Yang dimana dalam hal ini, sekolah harus memiliki aturan yang tegas dan jelas tentang kekerasan dan bullying, serta sanksi yang tegas bagi para pelaku. Yang keempat, guru dan staf sekolah harus berperan aktif dalam mencegah dan menangani kekerasan dan bullying. Yang dimana dalam hal ini, guru dan staf sekolah harus menjadi teladan bagi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan menangani kasus kekerasan dan bullying secara tepat. Yang kelima, keluarga harus berperan aktif dalam mendidik anak-anak tentang pentingnya menghormati orang lain dan cara menghadapi kekerasan dan bullying. Orang tua harus melakukan komunikasi yang terbuka dengan anak, mengajarkan anak tentang nilai-nilai moral, dan membantu anak dalam mengembangkan keterampilan sosial mereka. Yang keenam, ada masyarakat harus turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi anak-anak. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dan bullying di sekolah maupun di lingkungan sekitar, serta mendukung upaya sekolah dalam mencegah dan menangani kekerasan dan bullying. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai solusi pencegahan, yang dimana terdapat 6 solusi, yaitu yang pertama, atasi kasus kekerasan dan bullying dengan cepat dan tepat. Yang dimana sekolah harus segera menangani kasus kekerasan dan bullying yang terjadi. Kasus ini harus ditangani dengan tepat dan cepat untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan dan bullying di masa depan. Yang kedua yaitu bantu korban untuk pulih dari trauma. Korban kekerasan dan bullying perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Dukungan tersebut dapat membantu korban untuk pulih dari trauma dan melanjutkan hidupnya. Yang ketiga, lebih sadar akan kekerasan dan bullying. Semua orang, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran akan kekerasan dan bullying. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, kampanye, dan pendidikan. Yang keempat, yaitu ada tingkatkan peran guru dan staf sekolah dalam mencegah dan menangani kekerasan dan bullying, yang dimana guru dan staf sekolah harus berperan aktif dalam mencegah dan menangani kekerasan dan bullying. Yang kelima, tingkatkan peran keluarga dalam mendidik anak tentang kekerasan dan bullying, yang dimana keluarga harus berperan aktif dalam mendidik anak tentang pentingnya menghormati orang lain dan cara menghadapi kekerasan dan bullying. Dan yang terakhir, ada tingkatkan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi anak-anak. Masyarakat harus turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi anak-anak.